Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Firdaus pada acara Nomersi Podcast. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber nih yang sangat menarik. Di mana narasumber kali ini datang dari salah satu personil barbershop yang bernama Horas Pangkas, yaitu di Maulana Putra. Gimana kabarnya Muhammad? Alhamdulillah baik. Kali gimana? Alhamdulillah baik. Nah, jadi begini, kami itu mau sedikit berbincang-bincang lah mengenai kehidupan Dwi, latar belakang Dwi, dan juga masa-masa setelah Dwi. Jadi pertanyaan nanti kami itu akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Dwi akan menjawab pertanyaan tersebut. Langsung ke pertanyaannya Dwi. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Dwi ini latar belakangnya itu dari mana nih? Maksudnya Dwi ini siapa, kami siapa, berdomisili di mana, dan perjalanan karir Dwi selama ini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Maulana Putra. Saya lahir tahun 2003, berarti usia saya sekarang sudah 19 tahun, mau 20. Saya benar, tapi ya. Soal karir ya, dulu saya mulai ada potensi untuk mengembangkan diri sendiri itu pada masa SMP itu bisa dibilang di situ saya baru menemukan keahlian dalam bidang suara sih, kayak saya ikut tilawah, tapi juga pernah. Jadi banyak bakatnya. Sebenarnya saya bukan menyebutnya bakat, cuman ya gimana biar lebih sederhananya kemampuannya keluar. Nah terus saya juga pada masa kelas 9 sampai kelas 1 SMK itu sering ngupload juga sih video-video lagi nyanyi tapi sambil main gitar. Itu uploadnya di TikTok, kadang di YouTube. Cuman kan vakum lah semenjak memang kita udah ini ya, udah masuk ke profesi sekarang kaset. Di umur segitu pun kita sulit lah untuk konsisten. Iya wajar. Karena memang kalau dibilang di usia yang masih labil kayak masih 17 atau 16 tahun kan, ya sulit dulu kita mengendalikan diri karena siklus kehidupan kita di usia yang terlalu ini sulit untuk terlalu fokus ke satu arah gitu. Karena kan kita hidup di lingkungan yang dimana aspek-aspek ranah-ranah teknologi itu berbeda-beda kan, sehingga kita bingung mau arahnya kemana. Ini masih belum menemukan jati diri. Masih belum. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Maulana, mulai belajar pangkas. Kan sekarang itu berprofesi pangkas. Oh iya. Kami tuh pengen tahu, maksudnya ini belajar pangkas itu di mana? Mungkin ada kenalan, mungkin atau belajar dari tidak, atau mungkin belajar dari YouTube gitu. Karena kan banyak konten juga dari TikTok atau di YouTube yang tentang pangkas gitu. Atau mungkin Dwi tertarik karena konten-konten tersebut. Ya betul. Karena kan kita sekarang hidup di era atau bisa disebut ya zaman kita nih zaman milenial ya, generasi milenial. Jadi otomatis kan pada waktu baru TikTok ini baru-barunya kayak TikTok ini kan, itu saya tertariknya ke ini profesi Makassar. Kita lihat dari segi keterampilan itu kayak keren aja gitu, jadi membuat kita lebih tertarik, pengen merasakan. Jadi wajar kan masih lagi semuanya pengen mau, semua melihat. Nah, jadi setelah nonton itu kita ada niat dan kita pengen mewujudkannya. Tapi biar lebih simpelnya itu sebenarnya belajarnya sih itu praktiknya langsung tuh masalahnya. Praktiknya itu langsung ke anak-anak komplek tuh. Pada waktu itu sebenarnya tuh masih kelas 9 SMP juga sebenarnya. 9 SMP. Jadi terlalu dini. Terlalu dini. Tapi kita kan punya adik-adik juga kan. Kita kecil, ada yang lebih kecil lagi. Jadi kan setelah nonton itu tuh kita ada di tongkrongan nih, kayak kepikiran lah soal itu. Jadi otomatis kita langsung wajar ya, mau langsung aja gitu. Dek gini, kan abang ini mau belajar pangkas, kira-kira bersedia nggak?
Jadi anak kecil ini jadi bahasa itu harus dicoba. Iya betul, bahan percobaan. Jadi ya mau aja sebenarnya, karena kan udah ada kesepakatan dan persyaratan juga. Karena kalau bisa ini berhasil, nanti kamu gak usah bayar apa-apa. Jadi kalau misalnya dia ada saya yang bayar kamu untuk makan ke tempat makan, kan bentuk bertanggung jawaban. Tapi alhamdulillah mau dia juga, dan hasilnya bisa kita bilang ya praktik pertama ya terlalu petal, bisa kita bilang nggak terlalu susu lah, nggak terlalu bagus, nggak terlalu. Lagi pula kan langsung nontonnya itu memahami teknik juga kan, nggak langsung pergi gitu dan langsung mewujudkan apa yang kita asah sih ya betul, nggak asal makasih betul. Nah dari situlah kebetulan teman dari Adi itu juga ikut menyaksikan dan tergiur juga, bukan cuma dia sendiri dan teman yang lain. Nah dari situ selama seminggu itu semakin ya tahu lah ya kan seleranya anak-anak itu mereka belum tahu kali menilai style rambutnya. Jadi ya wajar lah anak mau keren-keren mau gini aja pun bisa, mau sampingnya aja atasnya nggak perlu tanpa gradasi kita bilang. Dulu awal aku itu susah untuk buat gradasi aja. Dan ya selama seminggu itu banyak sih. Jadi udah jadi percobaan, alhamdulillah mau banyak. Dan setelah ada 2 bulan itu temanku mulai tergiur. teman Tongkrongan kita bilang teman sebaya. Nah, seangkatan itu mulai percaya ya betul. Nah tapi itu langsung ini kan kebetulan tuh pada masa itu aku baru tahu kalau om aku ini punya ini mesin pangkas. Nah dia kan ibarat kata nggak terlalu punya waktu luang untuk pangkas karena kan dia di PT juga punya kerjaan, anak istrinya juga ya. Mungkin soal urusan rumah tangga pasti ada juga. Jadi waktu perlu selalu ya kalau dan alhamdulillahnya mesin itu bisa kita gunakan dan hukum mengizinkannya supaya tidak terbengkalai juga mesinnya saya kan kalau itu pakai. Nah dari situ mulailah kita pelan-pelan sama kawan sebaya sampai ada setengah tahun. Itu udah mulai ada orang dewasa yang tergiur juga. Jadi sistemnya begini, kalau aku di komplek dulu dia yang mau mangkas itu kadang panggilan, tapi balik lagi ke akunya tergantung. Kalau aku mau ke tempat dia oke, tapi kalau dia mau ke tempat aku ya oke. Setelah setengah tahun itu aku udah mulai dikenal lah sama semua masyarakat di situ soal bidang pangkas saja. karena udah banyak panggilan. Iya betul. Itu belum buka praktek tempat khusus belum. Itu saya mulai kursusnya itu waktu kelas 2 SMK. Nah kelas 2 SMK itu kan ada event barbershop. Itu ada perlombaan. Event itu ada dua apa sih ya bilangnya? Satu ranah, cuma dua teknisi, satu untuk kompetisi dan satu untuk pelatihan khusus. Jadi kalau kompetisi itu bisa diikuti apabila kita sudah bisa menyelesaikan kursus, dan itu penilaiannya langsung daripada penanggung jawab kan mungkin jurinya juga. Dari situ aku cuma ikut kursus aja. Berarti belum berminat lomba, audisi kan. kursus itu berapa? Kursus itu 1 bulan. Itu termasuk kursus paling murah. Karena di luar daerah itu 1 bulan bisa mencapai 7, 8, 9 juta. Kalau di tempat aku cuma 1 juta. Murah. Iya. Dan bagi kami itu tidak murah. 5 juta sebulan. Itu tabungan aku tuh pakai tabungan aku selama mangkas itu worth it festival sama skill yang kita dapat kita rasa selama 1 bulan. Memang kalau dilihat dari pimpinan ya mahal coba baginya Ini yang ya. Oke, lanjut deh. Ini kan dari Sibolga. Iya, betul. Ini ketika udah tamat SMK ini kerja atau ada kesibukan lagi? Nah kebetulan
selama di Sibolga kemarin saya sempat kerja 2 bulan di barbershop. Jadi barbershop itu selama 2 bulan itu posisinya udah kelas 3 dan 2 bulan itu di akhir bulan itu saya sudah mau lulusnya lah. Bulan kedua maksudnya. Di bulan kedua itu saya sudah lulus. Nah jadi memang kan rencana mau buka toko dan antara buka toko dan kuliah gitu. Jadi ya orang tua support ke kuliah kan. Jadi ya udah pilih kuliah. Nah kuliah ini kan ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama memang di USU itu ambil teknik mesin. Teknik mesin. Aku cuma kalah poinnya itu 60 aja. Di pilihan pertama. Iya. Di situ kok nggak salah 600 berapa aku kurang 60 aja. Tapi aku 600 juga. Tapi itu 600an lebih lah. Ya, kurang. Kebetulan pilihan kedua kan ilmu komunikasi. Nah, jadi aku ini yang anak TKL lah, mobil yang kuliah di STM itu ibaratnya lintas jurusan. Iya, sangat melenceng ya. Sangat Jauh. itu juga dengan profesi kita dan pangkas. Nah, itu setelah bekerja 2 bulan dan langsung memutuskan untuk kuliah dan kerja di sana terpaksa seperti itu. Jadi di pilihan itu tetap kuliah ya. Karena seperti yang kita tahu kan untuk memenuhi standar status hidup saudara harus minimal sarjana. Pertanyaan selanjutnya nih Maulana, supaya teman-teman kita juga tahu, teman-teman di rumah ini sebenarnya maaf nih Maulana, cuman mengenai penghasilan ketika pertama kali bekerja di Sibolga tadi itu kira-kira berapa itu rata-ratanya? Rata-rata. Nah kita bahas dulu tentang sistem gaji dan penghasilan. Gitu juga dengan pembagian. Di situ ada 2 sistem yang dimana sistem pertama itu seperti gaji harian. Itu tergantung kita memilih gaji yang mana. Dan yang kedua itu gaji bulanan. Kalau gaji bulanan itu sudah ditetapkan dan tidak bakal kurang dan tidak bakal lebih juga. Kalau gaji harian bisa jadi kurang, bisa jadi lebih juga. Kalau kita rupiah, itulah rezeki kita lagi bagus. Ini mungkin juga bisa jadi pandangan untuk teman-teman di rumah, mana tahu ada yang berminat nih untuk berprofesi sebagai tukang pangkas. Ini adalah gambaran. Ya, dan aku juga memilih pakaian harian. Lebih menantang kan, kalau misalnya kita bisa melewati hasil dari yang berbulan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah aku bisa melewatinya. Bisa dapat hasil lebih juga. Cuman berarti kalau kita memilih kan kita tadi milih duit tadi milih per hari. Per hari yang Itu tergantung dari jumlah konsumen pasti. Kalau per bulan itu penghasilannya tuh bisa jadi yang paling minim itu 75. Tapi kalau harian kita bisa dapat 150 atau lebih lah. Tapi walaupun tetap bagi 2 ya hasilnya. Tapi kan ini ngasih-ngasihkan juga. Kalau dapat 200 bisa jadi kan. Kalau di sana itu ya 30.000 satu kepala. Jadi otomatis hanya sekitaran 7 orang aja tuh 200. Ya kayaknya misalnya pakai aja lah. Jadi itu gambaran lah. Ya. Terutama untuk saya juga mungkin mengenai profesi pangkas. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan tadi Dwi bekerja itu di Sibolga. Di Sibolga. Berapa lama nih bekerja di Sibolga? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan itu gabung sama masa SMK itu. Ya. Di waktu akhir-akhir kita kelas 3 mau selesai. Kita berjalan. Iya. Karena kan gini, kita memilih kerja itu kan udah gini ya, soal belajar meluangkan waktu itu kita udah nggak terlalu susah karena kita tuh sistem praktik langsung lapangan. Jadi otomatis kalau bekerja dan menjadi tantangan ke saya terbiasa ya PPN. Lanjut nih.